Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliha, NPM 39, dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019A, IKI Budotomo Malang. Kali ini saya akan membahas tentang peradaban Islam. Nah, dikutip dari buku Sejarah Perkembangan Peradaban Islam karya Syamsuddin Nasution. Sejarah perkembangan Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode pertengahan, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, sebelum kita membahas tentang periode klasik, kita akan membahas tentang ekspansi. Ekspansi yaitu perluasan wilayah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ekspansi yang sudah dilakukan Nabi Muhammad itu terjadi pada wilayah Arabia. Nah, selanjutnya ekspansi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ekspansi tersebut dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, pemimpin dari Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, ekspansi juga terus dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, hasil dari ekspansi tersebut, Islam memiliki kekuasaan pada daerah Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada periode klasik. Nah, periode klasik ini terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, pada periode klasik ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase kemajuan dan fase disintegrasi. Kita akan masuk kepada fase kemajuan. Nah, pada fase kemajuan ini secara keseluruhan dipimpin oleh 2 bani, yaitu Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Nah, pada Bani Umayyah memimpin Islam kurang lebih 90 tahun. Nah, pada masa Bani Umayyah ini Islam berada pada tingkat kemajuan dan keemasan ekspansi pada saat itu. Nah, ekspansi dilakukan juga melanjutkan dari ekspansi yang sudah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin tadi, yang dilakukan secara besar-besaran pada daerah barat dan juga timur. Nah, ekspansi bisa dilakukan secara mudah karena dari masyarakat setempat juga mendukung adanya ekspansi tersebut karena mereka menderita atas penguasa sebelumnya. Nah, dari ekspansi tersebut, Islam menguasai wilayah yang sangat luas. Nah, ekspansi tersebut bisa dikatakan sukses karena penggunaan bahasa Arab juga sudah dilakukan pada masa itu, dan juga Abdul Malik juga mengubah mata uang di negara yang dikuasai Islam tersebut dengan dinar dan dirham, di mana dinar dan dirham tersebut yaitu mata uang bangsa Arab pada waktu itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kepemimpinan Bani Abbasiyah. Pada kepemimpinan Bani Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan berkembang secara pesat. Pada masa ini banyak sekali muncul cendekiawan-cendekiawan Islam seperti Al-Farabi dalam bidang astronomi, lalu ada Al-Farghani dan Al-Farabi di bidang astronomi. Lalu dalam bidang kimia ada Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak kimia. Nah, pengaruh terbesar dalam ilmu pengetahuan itu terjadi pada ilmu pengetahuan kedokteran, di mana ada Ar-Razi yang menulis buku tentang cacar dan campak. Nah, buku tersebut diterjemahkan ke berbagai bahasa Eropa. Selanjutnya kita akan masuk ke periode pertengahan. Nah, periode pertengahan ini terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Nah, pada masa periode pertengahan dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Nah, fase kemunduran
Pada masa fase kemunduran ini, disintegrasi dan desentralisasi dalam dunia Islam meningkat pesat. Nah, di zaman ini pula hancurnya khilafah secara formal. Islam tidak lagi memiliki khalifah yang diakui oleh semua umat sebagai lambang persatuan, dan ini berlaku sampai kerajaan Utsmani mengangkat khalifah yang baru di Istanbul pada abad ke-16 Masehi. Bagian yang merupakan pusat dunia Islam jatuh ke tangan yang bukan Islam untuk beberapa waktu. Nah, terlebih lagi, Islam juga sudah lenyap dari Spanyol. Kita akan masuk pada fase 3 kerajaan besar. Nah, fase 3 kerajaan besar ini terjadi pada 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Nah, pada fase 3 kerajaan besar ini ditandai dengan tingginya tekanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Mughal, dan Kerajaan Safawi. Pada periode ini, 3 kerajaan Islam tersebut mengalami kehancuran di bidang militer dan politik karena konflik dengan bangsa Eropa dan orang-orang India. Imbasnya, perhatian terhadap ilmu pengetahuan pun berkurang dan mengakibatkan peradaban Islam juga turut mundur. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa dirasakan hingga kini. Nah, kita bisa lihat dari arsitektur yang masih terawat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang periode modern. Nah, periode modern ini terlaksana pada tahun 1800 hingga sekarang. Nah, pada periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam yang umat Islam itu mulai sadar bahwa di barat itu sudah ada peradaban yang lebih tinggi atau yang lebih maju dari Islam. Nah, ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1800 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Dengan demikian, timbullah suatu yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan dan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran-pemikiran cara untuk umat Islam maju kembali sebagaimana yang terjadi pada periode klasik. Usaha-usaha ke arah itu mulai dijalankan di kalangan umat Islam, namun di sisi lain juga Barat juga bertambah maju dalam hal itu. Sekian dari saya.